Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas cara meningkatkan produktivitas kalian dalam menangani data dengan menggunakan fitur if, VLOOKUP, dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Yuk kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Fungsi if pada Excel adalah pernyataan kondisional yang mengembalikan satu nilai jika suatu kondisi benar dan nilai lain jika kondisi tersebut salah. Kondisi biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara dua nilai. Misalnya, kita menginginkan keterangan stok jika sisa stok di atas 50, maka keterangan stoknya akan cukup. Tapi jika sisa stoknya di bawah 50, maka keterangan stoknya akan kurang. Nah, biar tidak semakin pusing, yuk kita mulai mempraktekkan saja. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah contoh tabel. Ya, terdapat nama barang, lalu ada stok, ada kuantiti terjual, sisa stok, dan keterangan stok. Kita akan memasukkan fungsi if, ya, selalu diawali dengan sama dengan if. Nah, logical test yang tadi ya, jika kita menginginkan keterangan stok itu di atas 50, maka keterangan stoknya adalah cukup. Tapi jika sisa stoknya di bawah 50, maka keterangannya adalah kurang. H6 didapatkan dari kolom H baris ke-6. Ya, berarti di kolom sisa stok yang ada angka 20. Kita lihat. Nah, di sini setelah 50 kita kasih tanda titik koma. Tapi ada juga yang hanya menggunakan koma saja. Jadi tergantung komputer kalian masing-masing. Oke, kita lihat cukup. Jadi jika memang stoknya di atas 50, maka keterangannya cukup. Tapi jika stoknya di bawah 50, maka keterangannya kurang. Oke, kita lihat apa yang salah di sini. Ya, kita lihat lagi rumusnya. Nah, di sini kita kurang memberikan sebuah tanda petik 2 di atas. Jadi setelah 50 titik koma itu harus memberikan tanda petik 2 di atasnya. Ya. Oke ya, tanda petik 2. Setelah cukup, petik 2, titik koma, petik 2 lagi. Ya, baru kita lihat hasilnya. Nah, sisa stok 20 adalah kurang. Oke, sekarang kita lihat sisa stok dari sepatu ya di baris kedua. Ini sisa stok sepatu itu sebanyak 10. Ya, harusnya hasilnya akan kurang. Oke. Sama dengan if ya, bukan if sama dengan H7. Ya, kolom sepatu itu ada di baris H dan di nomor 7. H7 lebih besar dari 50, titik koma kurang atau titik koma cukup. Ya, jadi jangan H7 lagi, harusnya cukup. Oke, kita lihat pasti hasilnya harusnya kurang ya di sini. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, berarti ada yang salah dalam penulisan rumus kita. Ya, jika muncul, coba kita cek lagi. Nah, ya lihat di kurangnya itu kurang petik 2 di atasnya. Ya, jadi ketika ada pop-up, kalian jangan bingung, pasti itu ada kesalahan. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Kenapa sisa stoknya 10 hasilnya cukup? Padahal di rumus itu harusnya jika di bawah 50 hasilnya kurang. Kenapa ini bisa cukup? Oke, kita cek lagi rumusnya. Nah, kesalahannya adalah di sini. Harusnya ketika itu yang kita mulai duluan adalah cukup, baru sisanya kurang. Jadi benar dulu baru salah. Oke, seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai salah menulis rumus, dan cara cepatnya bisa kita tarik langsung aja. Oke, nah dia otomatis akan mengisi. Ya, kita bisa lihat
hanya dua barang yang memenuhi keterangan stok cukup, yaitu jaket sebanyak 80 dan sandal sebanyak 60 ya. Jadi kita lihat untuk sepatu nih ya, kita rubah misalnya penjualannya 100, kita lihat hasilnya. Nah, kenapa masih kurang? Karena 50 itu dianggap kurang ya. Jadi harus lebih dari 50. Nah, kalau 60 sudah termasuk cukup. Oke. Seperti itu untuk penggunaan rumus if. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi VLOOKUP atau vertical lookup. Pada Excel digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom pertama pada sebuah tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai pada baris yang sama dari kolom tertentu. Lalu fungsi HLOOKUP, horizontal lookup. Pada Excel digunakan untuk mencari nilai tertentu pada baris pertama pada sebuah tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai pada kolom yang sama dari baris tertentu. Ya, ini hampir sama pengertiannya dengan VLOOKUP. Oke, kita langsung coba aja. Di sini saya sudah mempunyai ada 3 tabel. Yang pertama tabel form pemesanan dan 2 tabel referensi data. Setiap barang mempunyai sebuah kode. Contohnya, untuk tenda mempunyai kode E01, nesting E02, jaket E03, sepatu E04, dan sandal E05. Nah, setiap barang juga mempunyai supplier, kontak, dan lokasinya yang berbeda-beda. Oke, kita langsung aja. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. D6 diambil dari kode yang E05, kolom D baris ke-6. Ya, C9 sampai G23 itu dari E01 sampai 05 kita blok ya sampai Surabaya. Dan jangan lupa tekan F4 ya, tekan F4 agar bloknya tidak berpindah. Nanti dia berubah menjadi tanda dolar. Nah, titik koma 5 ya, dan false 5 itu kita ambil dari baris kelima. Lihat, kenapa hasilnya adalah Surabaya lokasi, sedangkan yang kita inginkan adalah kolom supplier. Apa yang salah di sini ya? Kita lihat, harusnya yang terisi itu nama-nama PT atau CV dari produk tersebut. Ya, 05 sandal bener ya, sebenarnya Surabaya, tapi yang kita isikan harusnya suppliernya. Nah, di sini bukan 5, tapi harusnya 3 ya. Jadi kolom ketiga dari kode barang ya, kolom kelima itu adalah lokasi. Sekarang sudah benar, lihat CV sandal. Oke, langsung kita tarik. Nah, secara otomatis dia akan mengisi sesuai dengan suppliernya masing-masing. Nah, untuk E05 itu adalah sandal dengan suppliernya CV sandal kuat. Nah, lanjut kita untuk lokasi. VLOOKUP berarti kira-kira dia berada di kolom keberapa untuk lokasi? Ya, berarti harusnya kolom kelima ya. Oke, C6 tetap mengambil dari sebuah kode. Ya, D6 titik koma, kita lihat. Nah, ini kita tidak menggunakan F4 ya. Nggak kita klik F4, kita lihat hasilnya apakah yang berbeda. Oke, masih muncul. Coba seandainya kita tarik ke bawah. Nah, ada beberapa yang non-aktif ya. Karena kekurangannya begitu, jika tidak kita berikan F4 atau tanda dolar, dia akan terjadi error atau data menjadi tidak terbaca ya. Jadi kita ulangi lagi sama dengan VLOOKUP, masukin kodenya D6 ya, kolomnya kita blok. Kolom 5 nilainya true. Oke ya, sudah berhasil. Oke, untuk lama pengiriman kita menggunakan data tabel HLOOKUP ya. Lihat, kotanya Bandungnya itu ke samping bukan ke bawah. Tabel VLOOKUP itu nama barang turun ke bawah,
Kalau VLOOKUP itu ke samping. Jadi jika ada datanya yang ke samping, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Tapi jika data kita itu ke bawah, maka rumus yang kita gunakan itu VLOOKUP. Ya, sama dengan VLOOKUP. D6 kita blok lagi kolomnya 2 false. Kita lihat hasilnya. Oke, ini di sini error. Berarti ketika kita error pasti ada kesalahan. Kita lihat D6. Sedangkan lihat di sini kita menggunakan kode. Di tabel referensi VLOOKUP itu tidak ada kode, yang ada kota dan lama pengiriman. Berarti kita ada yang salah. Jadi bukan menggunakan kolom D6 ya, tapi harusnya F6, yaitu kolom dari lokasi ya, karena tabel referensi menggunakan kota bukan menggunakan kode. Ya, langsung kita tarik, kita lihat hasilnya sudah otomatis terisi lama pengirimannya. Oke, sekian dan terima kasih.